alhamdulillah apa yang kita catat ya waktu maba itu satu persatu terwujud. Ya walaupun ada yang nggak terwujud, tapi digantikan dengan sesuatu yang lain. Gitu. Sebenarnya targetnya bukan hanya target di akademik, di luar akademik targetnya juga ada. Ya mungkin sisa berapa target lagi ya. Kelas Kemapres yang anak telah laksanain itu Mai baru tahu, benar-benar baru tahu kalau maksimal kan, maksimal 10 bukan minimal 10. Ya sudah lah, dari situ ya udah semester 6 nya ikut aja, semoga penerus kita nanti bisa melanjutkan sampai ke tingkat nasional. Selain jadi Mawapres nih, apa kesibukannya sekarang? Oke, kalau aku sih lumayan cukup banyak ya kesibukannya. Di luar akademik aku ada usaha juga, ada bisnis. Teman-teman Promosi aja sih. Teman-teman kalau misalnya orang-orang Samarinda ini mungkin nggak asing sama namanya Nice. Nah itu punya bisnis, ada Nice Shop SMD nama Instagramnya, terus Nice Merch dan juga dikasih Nice. Itu Nice udah punya bisnis itu dari tahun 2015. Wow. Nah terus kesibukan lain. Bisnis woman. Terus kesibukan lainnya itu juga MC dan voice over talent buat freelancer aja. PKM juga ya? Oh ya, itu kalau kegiatan akademik sekarang sibuknya di penelitian PKM. Alhamdulillah tahun ini Nai lolos 2 pendanaan PKM. Terus juga ya PKM tadi sambil sekaligus penelitian untuk skripsi. Oh jadi sama ya topik skripsi? Sama. Jadi insya Allah cepat selesai. Sambil menyelam minum susu. Minum air. Oke. Nah tahun lalu juga Nai lolos pendanaan PKM dan ke PIMNAS ya waktu itu? Belum. Enggak ya? Enggak. Semoga tahun ini lolos PIMNAS. Amin, kita Kita berdua ya. Oke nih Nay, apa lagi pertanyaannya? Apa sih yang menjadi tantangan setelah mengemban amanah Mawapres utama itu, dan apa yang berubah dalam diri Nay? Oke, kalau dibilang tantangan dan apa yang berubah itu sebenarnya jujur nih, setelah mendapatkan label mahasiswa berprestasi universitas itu berat banget. Ananta ngerasa jadi Rasanya. Ya. Beratnya karena yang pertama nih, awal-awal kita punya amanah untuk membawa nama Unmul ke tingkat nasional. Nah setelah itu bebannya adalah kita tuh dituntut untuk secara tidak langsung maupun secara langsung dituntut untuk terus berprestasi, terus untuk menggapai sesuatu lah setidaknya dalam 1 tahun kita menjabat sebagai Mawapres. Selain itu juga amanahnya lumayan besar, apalagi sekarang juga kita di Unmul udah ada Komapres kan, dan di Komapres itu kita punya target untuk memotivasi, melahirkan dan meneruskan ke adik-adik kita. Nah sama kalau yang berubah dari Nai itu adalah lebih hati-hati. Atau lebih ambis? Enggak lagi ya? Karena sudah akhir-akhir ya? Bukan lebih ambis, tapi lebih terbebani untuk mendapatkan prestasi. Hitungannya jadi lebih ambis karena lebih sering belajar. gitu pokoknya. Iya ya, karena kalau kita sudah jadi Mawapres itu, gelar itu tidak bisa dipegang oleh sembarang orang gitu ya. Dan kita harus menjaga diri, gitu ya. Jangan sampai kita dicap sebagai Mawapres yang gagal nih. Iya. Atau sikap kita kurang baik di luar dinilai orang negatif, atau akademik kita yang anjlok dinilai lagi negatif. Jadi kita harus betul-betul menjaga mempertahankan juga. Sama ya itu tadi lebih berhati-hati terutama di sosial media sih. Itu yang cukup sulit kita untuk menjaga image sebagai mahasiswa berprestasi. Karena ya bisa dibilang cukup dikenal universitas, kalau kita salah dikit aja itu udah pasti kelihatan. Dan pasti akan terceletuk itu omongan itu Mawapres gitu. Ya. Itu sih agak jadi beban pikiran juga. Ya, padahal kita tuh juga manusia, kita masih mahasiswa, belum lolos. Ya pasti ada salahnya sih. Walaupun bukan sebagai Mawapres juga ya pasti ada salahnya. Gitu. Dan sedih banget sih kalau mendengar omongan kayak gitu, kok Mawapres begitu sih. Kita juga manusia. Kadang dosen juga gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya begitulah kehidupan. Oke. Berarti itu suka dukanya ya. Sukanya apa tadi selain mendapatkan gelar itu? Sukanya adalah secara tidak langsung kita dapat benefit di label nama. Kita punya label sebagai mahasiswa berprestasi universitas. Itu bisa bermanfaat selama akademik maupun
setelah lulus nanti, bisa untuk mendaftarkan beasiswa, bisa juga sebagai label misalnya kalau mau daftar kerja, dan juga manfaat secara langsung yang dirasakan dekat-dekat ini atau yang dirasakan setelah menjadi mahasiswa berprestasi adalah kita bisa membagikan ilmu kita ke banyak orang, lebih sering sharing. Jadi kalau misalnya kita punya label sebagai mahasiswa berprestasi, bisa dibilang omongan kita tuh bisa dipercaya oleh orang, Ya, lebih mudah dipercaya oleh orang. Nah, kita lebih punya pengaruh ya. benar. Jadi Teman-teman kita mahasiswa. menginfluence teman-teman semua dimanapun berada untuk berprestasi, dan rasanya untuk menginfluence orang tuh kayak beda gitu loh, kayak ada kepuasan Iya, benar. sendiri. Kalau kita ngisi-ngisi webinar gitu, Iya benar. ya bukannya kita gila terima kasih ya, tapi Kita senang lihat orang iya, tergerak. ya benar. Gitu. Atau termotivasi. Benar banget. Apalagi itu bisa menjadi sebuah amal ya, kalau kita Iya. memotivasi orang terus dia lebih dari kita, ya alhamdulillah. Gitu. Apalagi lewat YouTube kayak gini juga, semoga apa yang disampaikan sama Nay dan juga di YouTube-nya Ananta semuanya bermanfaat buat teman-teman dan bisa menginfluence teman-teman untuk terus berprestasi, terus semangat menyelesaikan sekolahnya, kuliahnya, dan boleh nggak sih titip pesan, jangan lupa ambis. Ya. Ambis yang positif. Iya benar. Ambis yang jangan menjatuhkan orang lain. Benar. Ya, saya cukup tertarik ya dengan cerita Nay ini, dan awal saya kenal Nay itu waktu PKM. Iya. Waktu PKM dia bawa materi, terus saya memberanikan diri untuk chat Nay gitu, tanya-tanya tentang PKM. Bukan modus ya teman-teman, tapi memang tanya-tanya untuk PKM. Iya, maka dulu Terus saya panggil kakak. dulu anak sopan banget kan itu Kak. Aku udah berkali-kali bilang panggil nama aja, nggak apa-apa. Iya, sampai sekarang, bukan sekarang sih, baru beberapa bulan saya ubah nama kontaknya Nay. Sebelumnya itu Kak Nay, gitu. Kak Nay F Farmasi. Tapi baru beberapa bulan setelah saya tahu kita seangkatan, akhirnya saya ubah nama kontaknya. Padahal walaupun seangkatan juga aku lebih muda sih. Oh gitu. Iya, iya. Berapa? 2001. Oh iya. Tip aja nanti kita anu. Oke. Apa lagi? Nah, kira-kira nih untuk pesan-pesan ke adik-adik kita yang mau mendaftar di Mapres atau mau meneruskan amanah sebagai Mapres, apa sehingga mereka bisa lebih mempersiapkan diri gitu ya untuk menghadapi Pilmapres nanti. Oke, ini penting banget nih. Teman-teman kalau memang menargetkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi di tahun depan, kalian lihatlah pedoman tahun ini. Itu dilihat penilaian, kriteria penilaiannya dari segi prestasi, gagasan kreatif, dan juga apa ya biasanya itu CV nggak ada sih. Oh iya. Apa nilai kita tuh IP. Biasanya ada standar minimal IP 3,0. 3,0. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mau mempersiapkan diri untuk menjadi mahasiswa berprestasi, pertahankan nilai akademik di atas 3,0. Kemudian yang kedua, perhatikan nilai-nilai capaian unggulan. Capaian unggulan itu ada prestasi akademik, prestasi non akademik, organisasi, dan kegiatan sosial. Kegiatan sosial dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu nggak hanya karena menang lomba atau punya sertifikat lomba juara 1, 2, 3, itu enggak. Tapi bisa didukung dengan kegiatan-kegiatan lain seperti organisasi. Organisasi itu ya minimal menjadi kepala bidang, terus jadi ketuanya atau jadi gubernurnya gitu. Terus selain itu juga kalau Nay sih kemarin ada publikasi ilmiah. Kalau teman-teman yang pernah nulis buku juga yang ada ISBN-nya itu boleh dicantumkan. Terus tuh apa lagi ya? Kayak MC, moderator. Iya itu. Karena juga ada poin moderator. Nah, tapi moderator dan MC ini kegiatan nasional atau internasional. Sebaiknya ya, nasional sama internasional. Dan ada sertifikatnya. Dan yang melaksanakan itu adalah instansi yang resmi gitu. Terus juga kegiatan internasional, lomba-lomba maupun
apa ya, Youth Summit misalnya atau exchange itu juga poinnya tinggi banget. Jadi tuh kalau di capaian unggulan dia ada beberapa poin kan, beda, ada internasional, nasional, internasional, regional, nasional, wilayah atau provinsi. Wilayah, provinsi sama Kabupaten. kabupaten, terus ke universitas. Tingkat universitas tuh tingkat kabupaten berarti ya. Dan itu tuh poinnya semakin tinggi, semakin naik semakin tinggi. Dan poin penting lainnya adalah nilai capaian sendiri dengan capaian dengan tim itu beda. Jadi lebih tinggi nilai yang individu. Kalau misalnya kelompok itu dibagi dua nilainya. Jadi kalau teman-teman masih ya semester awal, semester 2, semester 4 itu bisa dipersiapkan dari sekarang juga, ditargetkan semester ini aku mau lomba regional, mau lomba kota dulu, nanti kalau udah mau ke nasional, nanti kalau udah nasional ke regional, dan habis itu ke internasional, jadi bertahap kayak gitu. Terus juga perhatikan kalau bisa ya perbanyak bahasa Inggris juga penting karena nanti akan berpengaruh ke presentasi. Terus bukan melarang teman-teman untuk ikut lomba secara berkelompok, tapi lebih baik lomba sendiri aja nih kalau emang benar-benar ambis pengen jadi mahasiswa berprestasi. Tapi lomba kelompok itu juga penting karena kita bisa mendapatkan teamworking di situ, kerjasama. Terus apalagi ya, capaian unggulan tadi dipersiapkan. Selain capaian unggulan akademik dan organisasi pokoknya difokusin juga. Sering aktif di berbagai kegiatan kayak tadi misalnya ditawarin jadi moderator webinar nasional, ya udah ambil aja tawaran itu. Terus juga kalau udah semester 4 ke atas nih bisa untuk mulai publikasi ilmiah, jurnal, buku. Bahkan kemarin itu naik publikasi itu waktu semester 5 itu hanya sekedar literatur review. Kalau teman-teman rajin nih nyari di Google atau ikut webinar, seminar tentang literatur review, itu pasti teman-teman bisa bikin karya ilmiah sendiri dan dipublikasikan. Itu juga poinnya lumayan besar di Ilma Press. Ya, dan poin penting teman-teman, ini tidak bisa diraih secara instan. Jadi harus dipersiapkan sejak dini, sedini mungkin ya. Dari maba gitu ya, kita mulai beradaptasi dengan kehidupan kampus gitu ya. Kemudian memperkenalkan diri kita ke ajang-ajang lomba. Bukan targetnya untuk juara dulu ya, tapi cari pengalaman ya, cari ilmu, cari pengalaman yang banyak, cari teman, cari relasi. Nanti baru di atas kita coba untuk lebih ambis lagi. Oke, aku mau nanya balik deh. Berapa kali kamu gagal lomba? Pernah ngitung nggak? Atau nggak pernah gagal nih? Banyak. Berapa tuh banyak? Selama kuliah nggak pernah hitung sih, cuman ada aja gitu gagalnya gitu ya. Tapi alhamdulillah diganti. Ya, alhamdulillah. Mahasiswa berprestasi umum 2020 itu pasti banyaklah perjalanan yang dilewati. Nah, kalau naik itu suka ngitung nih. Suka ngitung aku gagal berapa kali tahun ini. Gagal berapa kali. Kamu catat nggak di buku itu? Aku catat. Aku catat. Ini bukunya beda lagi. Satunya buku target, satunya buku ya aku suka nulis untuk ya. Diary kan? Iya, diary gitulah sebutan gampangnya. Jadi kalau aku gagal tuh aku tulis aku gagal karena apa, evaluasi diri kayak gitu. Di semester 2 aja aku udah gagal 10 lomba. Itu rasanya kayak exhausted banget, capek banget. Kayaknya ini aku belajar nih dari Nay, harus mencatat kegagalan ini. Karena saya kalau gagal itu nggak catat, hanya keberhasilan yang saya catat gitu. Tapi kalau kegagalan itu saya hanya refleksi diri, apa kira-kira yang kurang, tapi nggak dicatat. Tapi salah satu tips nih, harus dicatat. Awalnya suka dicatat karena bisa dilihat di kemudian hari. Kalau gagal kan kayak aduh aku capek nih, penat daripada stres karena gagal itu. Kalau naik nuangkannya curhat sama buku, ditulis gitu loh. Aku gagal lagi nih kali ini karena aku kurang ini gitu. Jadi ya belasan lomba kayaknya udah pernah naik kalahkan bukan menangkan. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga belajar kan. Karena kan biasa orang berpikir ini mau wapres nih hebat banget ya, pasti dia selalu juara. Tapi dia tidak lihat kegagalan di belakang itu. Banyak juga kegagalannya.
Iya. Tapi salah satu sifat yang harus kita pegang itu adalah tidak mudah menyerah gitu ya. Benar. Harus terus berani mencoba hal-hal yang baru, jangan di zona nyaman terus teman. Iya benar. Gagal coba lagi, gagal ikut lagi. Kayak PKM nih ya. Ini kita kayaknya bahasnya panjang lebar banget deh. Gak apa-apa. Nanti kita bagi 2 video. Oh ya, dua part. Kayak PKM tahun lalu, Nay ikut PKM itu dari tahun 2018 2019 dari semester 1-2 lah itu. Itu gagal didanai. Terus tahun 2019 hitungannya kemarin kan 2019 2020 ikut, alhamdulillah didanai. Terus gagal tuh ke Pinnas kemarin kan. Terus tahun ini ikut lagi. Sebenarnya iseng aja, kayak aku pengen nyoba. Aku udah bagi materi ke banyak orang nih kan, udah kayak berbagi sama teman-teman di Unmul kan gimana caranya lolos perdana gini. Mau uji diri lagi nih. Aku udah banyak nih ngasih tips ke teman-teman. Gimana ya, aku lulus lagi nggak ya tahun ini? Kalau misalnya aku lulus berarti alhamdulillah ilmuku benar dan dibagikan ke teman-teman itu juga benar. Tapi kalau nggak lolos, aku harus evaluasi lagi. Dan ternyata lolos dua-duanya di tahun ini alhamdulillah. 2 proposal loh teman-teman. Ya Bismillah lah. Timnas, 2 Timnas. Amin. Karena saya lihat ini Nay masih penasaran dengan Timnas. Iya. Aku juga masih penasaran. Tahun terakhir loh ini. Saya juga waktu itu tahun lalu coba proposal PKM, PKMM masyarakat, tapi belum rezeki. Terus coba lagi tahun ini dengan tim yang berbeda dan intens ikut pelatihannya, salah satunya dengan coachnya. Saya dapatkan ilmu yang banyak, terus mengimplementasikannya. Saya waktu itu ikut dua, tapi hanya satu yang lolos. Alhamdulillah, udah lolos perdana tuh udah termasuk hebat banget, udah menyeleksi puluhan ribu proposal lainnya. Itu di Unmul itu kayaknya 600 proposal. Iya. Banyak banget kan yang diterima 22. Wah. Mungkin nanti di pembahasan video selanjutnya bahas PKM kali ya. Nanti ya kita akan kupas tuntas tentang PKM. Nanti kalau sudah zaman-zaman PKM sih. Zaman-zaman PKM nanti kita iya. supaya orang banyak yang nonton. Oke, terakhir nih Nay. Apa sih yang menjadi pegangan hidup Nay gitu ya sehingga sampai di titik ini sekarang? Apakah motivasi atau moto gitu? Kalau motivasi sendiri sih, Nay itu secara tidak sengaja memang terbentuk kayak gini. Pasti mungkin Ananta juga merasakan, teman-teman yang lain juga merasakan adalah didikan orang tua. Nay dari zaman SD itu udah di apa ya bahasanya? Ditekan. Digembleng ya. Iya, itu kan kamu harus juara 1, kamu harus ikut lomba ini, kamu harus menang. Kamu lulus SD, lulus SMP, lulus SMA harus naik ke podium. Wow. Itu wajib. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh. Jadi ya udah dari itulah kebentuk. Jadi alasannya adalah memang didikan dari orang tua dan memang Nay itu kayak this is my dedication for my parents gitu loh. Jadi dengan alasan tersebut lah Nay tetap terus berprestasi sampai saat ini, alhamdulillah, untuk terus bergerak lah sampai saat ini. Kayaknya berkaca-kaca. Enggak. Oke, sangat luar biasa ya. Jadi dedikasinya untuk orang tuanya itulah yang membentuk Nay sekarang dengan didikan-didikan yang positif untuk dirinya, walaupun dengan sedikit mengharuskan, ya, tapi dengan keharusan itu Nay bisa membuktikan ke orang tuanya bahwa saya bisa. Mungkin teman-teman juga harus berdedikasi untuk orang tuanya, ya. Harus pilih lingkungan yang positif supaya membentuk diri kalian. Oke teman-teman, itu mungkin kita sharing nih sekitar 40 menit. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Harus tonton sampai akhir. Udah kayak webinar. Harus tonton sampai akhir supaya kalian bisa mendapatkan insight dari si Nabila Naif ini dan sang mawapres utama Universitas Mula Warman. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Ini IG-nya Naif, ini IG saya. Kalau mau tanya-tanya silahkan. Boleh ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, bye-bye.